Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hafizahullah taala, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Sebelumnya syukur kepada Allah dengan afdhalus syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diperkenankan untuk ijtima. Ijtima itu berkumpul. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan untuk sesi sebelumnya. Karena dua sesi sebelumnya insyaallah sudah kita buka tuntas ya, mengenai penyimpangan-penyimpangan maupun iftirah. Iftirah itu adalah penyelisihan-penyelisihan, kedustaan-kedustaan ya. Terutama tentang istidlal atau pengambilan dalil dasar yang digunakan di organisasi saya dulu, yaitu Islam Jamaah, sehingga menimbulkan penyimpangan akidah yang kemarin sudah kita bahas. Insyaallah sudah kita aturkan semua. Pada kesempatan hari ini langsung saja kita mau berbagi. Bisa. Kalau kemarin sudah kita sebelumnya selalu saya ingatkan ya, bahwa niat selalu dijaga, niat kata Allah, niatnya dan juga bagi saya dan teman-teman yang dulu alumni di Jerawat, niatnya adalah membentengi umat. Membentengi umat, jangan sampai tersesat seperti kami. Kalau boleh memilih Bapak Ibu sekalian, kami tidak mau seperti ini sebenarnya. Tetapi qadarullah mengantarkan kami ke suatu pengalaman yang mungkin juga berguna bagi umat dan harus kita sampaikan. Bahwa pengalaman-pengalaman di organisasi yang notabene-nya adalah organisasi yang tidak sesuai dengan hukum Quran dan hadis. Baik, kita awali pada sesi kali ini. Jadi kami ingatkan bahwa selalu bersyukur nikmat Allah, sebab ada salah satu dalil yang berbunyi nikmatani makburun katsiran minan nas as-sihhatu wal faragh. Nikmatani, ada dua nikmat yang sering dilupakan sebagian besar dari manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh. Jadi nikmat sehat dan nikmat longgar. Ya, kita sadari bahwa kita banyak sehatnya insyaallah, dan longgar ini kita gunakan untuk mencari beribadah dan mencari ilmu insyaallah. Kita bisa memanfaatkan, terbukti walaupun memang dalam malam hari ini adalah sharing sifatnya, semoga bisa menjadi ibroh ataupun sedikit ilmu pengetahuan yang tujuannya adalah membentengi Bapak Ibu semua jangan sampai tersesat di kesesatan yang seperti ini atau penyimpangan-penyimpangan akidah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi sedikit kita flashback bahwa dengan adanya doktrin di dalam Islam Jamaah yang seperti kita sampaikan dengan sesi-sesi sebelumnya, hampir tidak mungkin seseorang itu bisa keluar dari Islam Jamaah, karena setiap di pengajian maupun di pengajiannya sangat intens sekali, 3 kali, 2 sampai 3 kali minimal. Hampir ada yang sebulan 2 kali itu 4 kali. Pengajian itu dilakukan, dan di dalam pengajian itu tidak lepas atau tidak kurang dengan yang namanya doktrin. Doktrinnya adalah jamaah, yang pengajian ini adalah surga, yang lain adalah neraka. Itu prinsip dari takfiri tadi, mengkafirkan sebagian besar umat Islam yang tidak termasuk dalam golongannya. Ya, itu adalah keyakinan dulu golongan kami. Sehingga satu-satunya jamaah pengajian itu
merasa bahwa kita ini benar-benar pilihan Allah yang diselamatkan dari ancaman neraka kebanyakan orang. Nah, otomatis dengan kondisi seperti ini jarang sekali orang berpikir untuk keluar, untuk hijrah. Karena kalau hijrah dengan doktrin yang ada, hijrah itu hijrahnya ke neraka. Ada dalilnya, yadullahi alal jamaah wa man sada ilana. Pertolongannya Allah itu kepada jamaah. Faman sada ilana, barang siapa yang keluar maka keluar dari neraka. Tapi berulang kali hadis ini juga penempatan makna jamaahnya juga salah. Tapi dijadikan mereka jamaahnya mereka, pembenarannya mereka. Nah, ini adalah begitu kita analisa, kita buka sarah-sarah hadis dan lain sebagainya. Jamaah di sini bukan jamaah yang seperti mereka. Insyaallah nanti kita sedikit. Baik, langsung saja, ini sesi yang cukup menarik. Kenapa saya hijrah? Dan ini ada beberapa teman-teman yang hijrah yang berkenan hadir, insyaallah. Jadi seperti saya utarakan bahwa pada tahun 1000, untuk pribadi saya ya, pada tahun 2000 khususnya kan ya, pada saat pengajian itu dari penyampai diumumkan, salah satu yang diumumkan adalah bahwa ada generasi penerus, atau dalam hal ini adalah tokoh mubalik yang di Kediri saat ini sedang disekolahkan ke Mekah, sedang menempuh pendidikan di Mekah. Kalau kita lihat historinya, ternyata memang kenapa ada 3 ustaz yang kita dikirim ke Mekah itu memang pada dasarnya adalah mereka itu pada saat tahun 1999 insyaallah, pada saat mau pengkhataman hadis Ibnu Majah di Islam Jamaah itu sanadnya hilang, tidak ada sanad. Akhirnya salah satu ustaz kita diutus ke sana, kemudian akhirnya dapat, kemudian ustaz kita ini merasa belum puas lah. Akhirnya diutus kembali 3 ustaz kami yang notabene-nya ustaz paling top lah di Islam Jamaah itu, diutus untuk belajar ke Mekah. Dia belajar ke Mekah, insya Allah ada 3 ustaz yang mungkin sekarang lagi booming di YouTube, antara lain adalah Ustaz Koril Bustami LC, itu salah satunya, kemudian Ustaz Abdul Aziz Ridwan LC, dan Ustaz Abdullah Masmud LC. Insya Allah 3-3-nya pernah ke rumah saya di Cilacap. Baik, melanjutkan kisah tadi. Pada saat itu kami selaku jamaah merasa bangga. Ini benar berarti ilmu kita dulu gurunya, muasisnya Pak Nur Hasan belajar di Mekah. Ini sekarang ustaz-ustaznya dikirim ke Mekah ini. Berarti memang pengajian ini benar ini, bisa menyambungkan ilmu lagi ke Mekah, kan seperti itu. Itu angan-angan saya. Tetapi betapa terkejutnya saya pada saat sekitar tahun 2018 ya Ustaz, kalau nggak salah, pada saat pengajian juga itu ada pengumuman bahwa ustaz kami itu ternyata disekolahkan di Ma'had Al-Haram, jadi sekolah di dalam Masjidil Haram, kemudian ditugaskan untuk menyambungkan sanad, mencari ilmu, dan mencari jalur guru muasisnya. Jadi jalur guru muasisnya adalah guru-guru di Masjidil Haram itu, karena dulu itu kabarnya itu pendiri dari Islam Jamaah itu juga sekolah di sana, makanya carilah jalur guru yang sejalur di Masjidil Haram itu. Dan memang rata-rata semua sama di Masjidil Haram itu. Mereka guru-guru yang dulu juga. Jadi ustaz-ustaz kami itu menjumpai cucu dari guru yang dari muasisnya. Jadi kalau dulu itu menjumpai Syekh Umar Hamdan, Syekh Abdul Sama Abdul Doir, sekarang mereka berjumpa syekh-syekh yang di bawahnya. Antara lain yang kemarin baru saja meninggal, yaitu adalah syekh kemarin yang meninggal itu belum lama juga meninggal dunia, yaitu di Masjidil Haram mereka sekolah itu. Mereka sekolah rata-rata 10 sampai 12 tahun Ustaz, sampai gelar
matrikulasi. Jadi mereka masuk itu sanawi atau SMA, kemudian sampai melanjutkan perguruan tinggi dan luluslah mereka diwisuda oleh Imam Masjidil Haram. Jadi mereka sampai lulus sarjana lah tingkatannya. Kemudian ustadz-ustadz kami itu di tahun sekitar 2012, ada yang 2015 itu kembali ke LDI atau kembali ke Islam Jamaah, ditempatkan di Kediri sebagai guru, atau kalau di dalam Islam Jamaah itu namanya mubalek atau ulama mahubumi. Jadi memang ulama yang paling secara keilmuan itu paling top ya. Ditambah lagi memang dasarnya dia dari awal sudah mubalek yang senior, walaupun usianya masih muda. Kemudian begitu belajar ke Mekah dan kembali, sinar beliau atau ulama beliau semakin terkenal di kalangan Islam Jamaah. Masyaallah muslimin, ternyata betapa terkejutnya ana pada saat itu. Pada tahun 2018 sekitar bulan Juni kalau tidak salah, diumumkannya penonaktifan 3 ustadz tersebut. Jadi ketiga ustadz tersebut itu diumumkan di forum pengajian bahwa ustadz-ustadz tersebut tidak boleh mengajar, kemudian tidak boleh mengimami sholat, tidak boleh menyampaikan fatwa atau hukum kalau ada yang bertanya, dan istilahnya dilepas dari semua apa itu, kalau di Islam Jamaah itu namanya dapukan atau pangkat ya. Nah, tentunya bagi kami yang di akar rumput ya di bawah, jamaah-jamaah di bawah ini merasa heran. Logika saya berpikir pada saat itu, kok bisa hanya gitu saja. Kok bisa seorang ulama lulusan Mekah yang diwisuda langsung oleh Imam Masjidil Haram, yang pada saat itu keyakinan kita bahwa Mekah Madinah tetap dijaga keilmuannya oleh Allah, pulang ke Indonesia ngajar beberapa tahun kemudian dinonaktifkan, tidak boleh mengajar. Ini ada kesalahan ini menurut saya. Tapi ternyata yang berpikir seperti itu tidak banyak. Karena begitu dinonaktifkan itu oleh keimaman atau oleh pengurus Islam Jamaah itu karena mereka menyimpang. Dan ini yang penting sekarang taat aja, ijtihad dari keimaman. Ada yang seperti itu. Ada yang mulai berpikir kritis. Sebagian dari teman-teman hijrah itu berpikir, kok bisa itu ulama-ulama yang dahulu yang dikirim ke Mekah Madinah, tetapi kok pulang tidak dipakai. Ya ternyata setelah kita tabayun ke ustaz-ustaz itu, ternyata pada saat mereka belajar di Mekah, terutama untuk fase-fase awal itu, memang sangat berbeda. Yang diajarkan di Mekah itu yang pertama ada yang pernah kita sampaikan adalah utamanya adalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya. Pertama tauhid. Yang kedua, yang paling menohok ya, paling membuat mereka itu juga terdesak ya, bahwa guru-guru mereka itu menyampaikan dalil-dalil masalah keimaman, masalah jamaah, itu pengertiannya berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Ma'asyiral muslimin, jadi kata al-jamaah baik itu di Al-Quran maupun di Al-Hadis, itu kalau dulu di Islam Jamaah itu selalu merefer atau mempunyai pengertian jamaah itu adalah sekelompokan orang atau sekumpulan orang yang di situ adalah melaksanakan berimam, berbaiat dan bertoat. Jadi dia membentuk suatu perkumpulan, ada imamnya, kemudian melakukan pembaiatan atau melakukan janji seperti itu. Dan janji pembaiatan sudah kita bahas ke pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Dan bertoat kepada imamnya. Toatnya ini ya seperti samina wa ata'na mastata'na. Kami mendengar, kami toat sekuat kemampuan kan seperti itu. Nah, tentunya ternyata menurut tabayun kami, saya terutama, jadi di dalam
mendefinisikan jamaah itu ternyata di sini bukan seperti itu pengertian ulama Mekah dan Madinah. Jadi al-jamaah di sini ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya secara hissi dan maknawi. Jadi makna secara hissi itu adalah jamaah, yaitu adalah jamaah manhaj atau tata cara beribadah. Ya, dalilnya saya bikin satu contoh saja untuk menghemat waktu. Jadi dalilnya itu seperti hadhimilah satafkan itu alas tanasin wasabin sitani wasabun nasibinan bahwa kita berjannah wahya jamaah. Islam ini akan berpecah belah menjadi 73. Yang 72 masuk neraka. Bahwa kita fil jannah wahya jamaah, kan gitu kan. Dan yang satu akan masuk surga, itu jamaah namanya. Kalau pengertian jamaah kami di Islam jamaah, yang namanya jamaah di sini ya jamaah kita. Jamaah kita ini berdoa, berbiat, berdoa. Ini adalah contoh yang dilakukan Nabi pada masa itu. Nabi sebagai imam, kita sebagai jamaahnya, kita mempraktekkan berbiat dan berdoa seperti itu. Tetapi dalam hadis ini bukan seperti itu pengertiannya. Hadis ini dilanjutkan kemudian sahabat bertanya pada saat itu, man hum ya Rasulullah, siapa jamaah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana wa alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, kan seperti itu. Jadi kita coba mendefinisikannya. Man siapa saja, ana saya, alaihi menetapi atas ma itu, wa ashabi dan sahabat-sahabat. Jadi apa saja yang ditetapi, yang saya tetapi bersama sahabat-sahabat itu saat ini, itulah jamaah. Itu kalau ulama-ulama mendefinisikan itu adalah manhaj atau tata cara beribadah. Jadi tata cara beribadah seperti ini yang kita tetapi seperti ini adalah namanya jamaah. Ya kan itu sudah jauh sekali ya. Di sisi lain itu adalah definisi di hadis ini adalah tata cara beribadah, tetapi di Islam jamaah mengartikan itu adalah berimam, berbiat, berdoa. Ada satu hadis lagi yang memperkuat ini bahwasanya al jamaah ma wafaqal haqqo walaupun tawahdaka. Jamaah itu siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun dia sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu itu melakukan ibadah bertauhid dengan benar, Anda juga jamaah. Karena jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun sendiri. Tidak harus, apalagi kita hidup ya dikodar oleh Allah tidak dalam kondisi negara yang sistemnya kekhalifahan. Bukan seperti di Arab Saudi kan itu jelas itu khalifah, amir atau imamnya adalah Raja Salman ya kan. Di Indonesia karena di negara demokrasi kita tetap mempunyai waliul amr, yaitu adalah pemerintah. Ya, pemerintah sebagai waliul amr, sebagai secara hierarki pemerintah walaupun ini negara demokrasi, dia mempunyai kekuasaan, dia mengurusi kita semua. Coba diurusi nggak? Zakat diurusi, haji diurusi, zakat ada badan amil zakat. Ini sama seperti walaupun memang tidak sempurna seperti kekhalifahan yang dulu. Jadi siapa saja yang mencocoki kebenaran itu disebut jamaah. Tetapi kalau Islam jamaah itu harus berimam, berbiat, berdoa. Harus punya imam itu. Kalau ditanyai mana imam nanti itu, seperti itu. Jamaah Islam jamaah itu. Kemudian memang Bapak Ibu ada makna jamaah di dalam al-hadis ya. Itu yang sebagai artinya adalah struktural atau maknawi. Jadi benar-benar dia itu adalah menunjukkan suatu sistem beramil, berimam memang. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah keimaman yang dimaksud itu tidak seperti ini. Begitu. Keimaman yang dimaksud adalah keimaman yang makruh.
yang diakui oleh semua umat Islam, minimal di wilayah itu. Ya, minimal di wilayah itu. Jadi kalau kita mau mendirikan keimaman seperti, mohon maaf, seperti dulu cita-citanya Pak Kartos Suwiryo, kalau memang benar-benar menjadi kekhalifahan dan berhasil waktu itu, ya bisa negara khalifah. Cuma kan di dalam Islam jamaah ini imamnya tersembunyi. Apa Bapak Ibu pernah tahu imam kita? Kan tidak tahu dan tidak dibeberkan memang. Itu memang dirahasiakan. Jadi seolah-olah ini adalah keimaman yang salah. Tetapi kita memahami Islam jamaah itu keimaman yang benar. Tetapi secara hukum syariat itu salah. Jadi keimaman kita itu tidak diakui oleh minimal rakyat Indonesia. Nopo kenal sampean dengan Haji Sultan Aulia, imamnya Islam jamaah, kan tidak kenal. Dan kalau orang Islam jamaah ditanya ada imamnya, nggak ada. Karena dia khawatir dia meneruskan ajaran Islam jamaah yang dulu pernah disesatkan atau difatwakan sesat oleh Jaksa Agung. Sehingga dia berkamuflase, ya, menutupi semua ajaran-ajarannya. Tetapi pada dasarnya dia adalah penerus itu. Sampai sekarang dia punya imam. Dan imamnya setelah kita tanyakan itu tidak sesuai dengan keimaman yang dimaksudkan dalam sebagian hadis. Ada hadis yang bunyinya talzamul jama'atal muslim wa imamahum. Itu contohnya. Tetapilah jamaahnya umat Islam dan imamnya. Ini kan berarti memang kekhalifahan ada imamnya. Tetapi apakah keimaman dalam Islam jamaah ini seperti itu? Kalau dulu Nabi, ya zaman Nabi atau zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, semua kan tahu semua itu sebagai khalifah, ya. Tetapi kalau kekhalifahan kita ini kekhalifahan yang firqah, tidak seperti kekhalifahan yang dikehendaki oleh Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itu beberapa tahun, ya, terutama di tahun-tahun awal, beberapa ustadz kita itu pernah cerita sama anak, kita mengalami kegoncangan yang luar biasa karena berangkat dari doktrin dalam Islam jamaah yang begitu kuat, begitu disekolahkan, ternyata pengertiannya seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Beliau goncang secara apa itu? Secara ini, ya, secara pengertian, secara keilmuan juga sempat goncang. Dan itu setahun berjalan dan seterusnya mulai, oh ternyata seperti ini makna jamaahnya sebenarnya. Berarti jamaah yang ada di sana di Indonesia itu tidak ubahnya adalah cuma firqah. Kalau kita lihat talzamul jama'atal muslim wa imamahu, tetapilah jamaahnya umat Islam dan imam-imam mereka. Kalau kita bukan jama'atal muslim, kita jama'atul minal muslimin, ya kan? Karena sebagian saja, sebagian dan tersembunyi. Nah, ini bukan jamaah, tetapi ini adalah firqah. Ini adalah sekte, adalah sempalan kesesatan. Mereka satu sekte, sempalan yang ibaratnya mengaku benar, ya, menutup diri, ya, tidak berani menyebarkan. Sempat beberapa ustadz, ya, baik dari Muhammadiyah maupun Nahdien menanyakan, kalau memang ada imamnya, mana imamnya? Saya tidak kenal. Masuk ustadz, beberapa ustadz sunnah, ya, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah pernah mentakdir ini. Kalau memang ada imamnya, mana imamnya? Saya tidak kenal. Kalau namanya jamaatul muslim atau imamnya umat Islam terkenal, dia punya wilayah, dia bisa mengatur. Bisa Allah mudah, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah terpelesetnya atau yang membuat ustadz-ustadz kita itu begitu pula itu membenahi dari dalam. Jadi pelan-pelan digeser makna itu. Mulai kita itu dikajikan, kalau Quran itu mengaji mulai dengan tafsir. Karena selama ini kita mengaji itu tidak dengan tafsir, ya, dengan slogan seperti itu saja. Jadi pengertian seperti waqtasimu bihablillah jami'an itu juga salah, jami'annya juga salah, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita rinci dalil-dalil yang salah itu.
Kemudian kalau kita membaca al-hadis itu mempelajarinya juga mulai dengan syarah-syarah hadis. Kemudian ketika ustadz kita itu istilahnya secara pelan-pelan. Karena kalau frontal langsung dimuntatkan. Makanya mereka sembunyi-sembunyi juga pelan-pelan. Mereka mengusulkan waktu itu membuat semacam generasi ulama. Jadi remaja-remaja yang potensial dalam Islam Jamaah dikumpulkan, ini akan digembleng menjadi penerus ulamanya. Kemudian mereka dimasukin faham-faham yang benar, ilmu-ilmu dari Mekah Madinah itu, sehingga pada fase tertentu ini yang menyebabkan ustadz-ustadz kita ketahuan akhirnya. Jadi generasi penerus ini tidak kuat, ya, tidak kuat dengan kondisi yang ada, gitu loh. Ternyata seperti ini total. Saya seperti ini toh ternyata. Artinya mereka itu bubar, semua bubar dan keluar dari Islam Jamaah. Ada yang ke pondok pesantrennya Khalid Basalam, ada yang ke Ustadz Abdul Noy dan lain sebagainya. Nah, ini tercium oleh pusat, tercium oleh pengurus atau keimaman dari Islam Jamaah. Ada apa itu? Berarti kalau muridnya seperti ini, jangan-jangan yang mengajarkan atau ustadz-ustadz kita 3 orang ini seperti itu, begitu. Akhirnya timbullah namanya maklumat atau tidak boleh mengajar tadi, tidak boleh mengajar, tidak boleh. Nah, itulah salah satu yang mungkin berbeda karena ada teman-teman yang memang, tapi kebanyakan kita itu sudah hijrah itu sudah puluhan ribu. Jadi Islam Jamaah yang jumlahnya sebegitu banyak, yang mungkin banyak ya, puluhan ribu kita sudah hijrah. Dan di Cilacap ini insya Allah sudah banyak ya. Memang dulu memang yang pertama ya mungkin ada beberapa, tapi memang waktu itu masih belum banyak. Kemudian sekarang kalau kita data itu sudah hampir 50-an di Cilacap ini. Ya, kemarin tadi pagi ada juga, kemarin juga ada. Jadi setiap hari itu gelombang hijrah yang sadar itu alhamdulillah banyak. Nah, ini adalah PR bagi anak dan teman-teman yang hijrah, karena yang tahu di dalamnya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu semua yang di luar mungkin tidak tahu secara mendetail, tapi teman-teman Islam Jamaah selalu panik dengan kami, karena kami tahu seperti apa kerusakan akidahnya, seperti yang kita tunjukkan pada demo-demo yang kemarin, 2 sesi yang sudah lalu. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pada saat itu ya sudah dinonaktifkan Ustadz kita. Saya cari tahu informasi sampai dapatlah nomor telepon dari Ustadz saya, itu Ustadz tiga Ustadz ini, dan salah satunya adalah saya telepon langsung hampir 1 jam. Begitu dijelaskan ini arahnya kemana nanti, karena kita ini dulu ngaji di sini, nanti seperti apa, intinya kita dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, antum semua atau Bapak semua itu sudah pada jalan yang benar. Karena saya pernah tersesat. Kalau logikanya seperti ini, kalau saya tersesat, saya akan mencari jalan yang benar, ya kan? Pasti tidak mungkin saya pengen tersesat lagi, ya kan? Nah, terbukti sekarang saya ada di lingkungan Bapak Ibu semua, di masjid Bapak Ibu semua. Berarti saya menganggap masjid ataupun semuanya yang di luar Islam Jamaah sudah dalam manhaj yang benar. Ya, jadi bersyukurlah antum semua, panjenengan semua yang belum pernah tersesat, dan beristiqomahlah dalam hal ini, dalam tauhid, di dalam ibadah kepada Allah, ya, terutama tauhid. Nah, kemudian saya telepon sampai beberapa saat, beberapa jam, intinya dijelaskan tentang penyimpangan. Kemudian anak secara pribadi masih banyak PR. Istri anak belum tahu, masih dalam Islam Jamaah. Keluarga yang di Solo itu semua masuk Islam Jamaah semua.
Karena kalau di Islam jamaah itu menikah dan menikah itu kan harus sama-sama Islam jamaah. Makanya keluarga saya, keluarga besar saya, dan keluarga besar istri saya itu semua di Islam jamaah. Saya lahir di lingkungan Islam jamaah. Itu PR besar, bagaimana meyakinkan istri saya, bagaimana merubah keluarga saya, bagaimana itu? Saya sudah secara pemahaman saya sudah lulus, sudah lolos ya. Tetapi saya juga waktu itu masih ngaji, masih tidak mendatangi pengajian karena ibaratnya masih mencari celah ini bagaimana. Akhirnya saya mendeklarasikan untuk keluar dari Islam jamaah. Kemudian pada saat itu ada disidang, ada fase disidang dari diterjunkanlah para mubalek senior ya dari level Cilacap ini ada 3 orang. Intinya adalah mempertanyakan seperti apa, kemudian kami jelaskan dan kami takdir dengan dalil-dalil yang ada. Itu saya punya rekamannya, bisa didengarkan. Mereka tidak bisa menjawab sama sekali karena ilmu mereka itu tidak berdasar sama sekali. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan dalil Islam jamaah. Sesungguhnya mereka adalah, kepemahaman mereka adalah jauh sekali. Mungkin dibandingkan Bapak Ibu itu belum. Kelihatannya mereka seperti itu, tetapi masalah keilmuan sangat jauh. Jadi monggo kita ini ya, kita bisa untuk mempertahankan keistiqomahan ini. Akhirnya di sesi terakhir waktu di sidang itu ya, intinya antum silakan keluar, tapi jangan mempengaruhi yang ada di dalam ya. Dan yang di dalam itu dibentengi, diumumkan di seluruh wilayah Cilacap ini bahwa yang namanya A harus diblokir, jangan ditemui, jangan tanya dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang seperti itu. Jadi Islam jamaah di Cilacap ini sudah tahu semua. Jangan sampai tanya, jangan sampai seperti apa, jangan sampai menghubungi dan lain sebagainya. Yang teman ujian ini sudah semua diblokir. Dan Mas Pak Wahid itu rumahnya di sampingnya menjuga rakyat pendidik. Beliau dipersekusi juga, diblokir rumahnya, aksesnya diblokir, oleh keluarganya juga diblokir. Nah, ini adalah bukti kesesatan Islam jamaah. Dia berani memutus silaturahim. Ya, bahkan istri saya itu waktu kepemahamannya belum sepenuhnya hijrah, kita sudah diproses untuk perceraian. Masalah muslim. Jadi sangat sangat sekali ya, kontras sekali dengan syariat Islam yang mempertahankan pernikahan ya. Arusnya Allah itu berguncang pada saat ada orang bercerai. Ini hanya berubah keluar dari Islam jamaah. Kita itu dipanggil tak namanya. Tak itu bukan ustaz, bukan murtad begitu. Karena kita dihukumi itu murtad keluar dari Islam. Karena Islam itu hanya mereka saja. Nah, sampai seperti itu, sampai perceraian. Karena mereka memang benar-benar menganggap yang di luar Islam jamaah itu kal an'am balhum adab, seperti anjing bahkan lebih jelek gitu. Dan lain sebagainya. Dan itu adalah pemahaman mereka. Ustaz-ustaz yang di sini juga kebanyakan yang sedang mengalami banyak persekusi. Nah ini semakin menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa ini adalah salah. Ini adalah berbahaya sekali, dan kelompok ini adalah kelompok yang militan sekali karena dia satu komando harus taat ya. Kemudian dia mempunyai paham takfiri. Yang kedua, pemahaman jamaahnya yang salah. Nomor 3, ini yang penting, dia itu bisa mendekati dengan sirku to'ah. Sirku to'ah ini adalah dia menempatkan keimaman itu atau imamnya itu melebihi Allah Rasul. Buktinya Allah tidak menghendaki perceraian, mereka menceraikan. Kemudian Allah mewajibkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mereka membatasi, nggak boleh mencari ilmu, tidak boleh melihat yang lain. Kemudian ada satu hal yang parah lagi, yaitu mereka itu
menghalalkan suatu amalan, mewajibkan suatu amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul, yaitu yang namanya pajak. Jadi di dalam Islam jamaah itu satu-satunya anggota itu Pak disuruh pajak. Jadi misalkan Pak RW itu dulu sebulan itu 1 juta gitu Pak, 10% itu harus masuk ke Islam jamaah. Sekarang saya tanya, ada nggak dalil dalam Al-Quran dan hadis itu yang menyebutkan penarikan sedekah sunnah selain zakat yang adanya seperti itu, yang ada rinciannya seperti itu? Tidak ada dalilnya. Jadi sedekah sunnah ini selain zakat ya. Kalau zakat itu ada nisabnya berapa persen, mencapai nisab tertentu ini bayar 2,5%, punya harta simpanan disimpan ya. Nisab emas 80 gram disimpan dalam setahun 2,5% per tahun ya kan. Tetapi ini tidak mewajibkan yang tidak disunahkan oleh Nabi dan Rasul. Mewajibkan dan seperti itu. Jadi penarikan makanya secara keuangan mereka sangat kuat. Jadi kalau setiap bulan itu ya miliaran yang masuk ke sana. Dan mereka yang membuat mereka itu sangat kuat Islam jamaah itu kan ya, di mana-mana membangun ya mungkin salah satunya itu. Dan kedua mereka sangat memberatkan Pak ya. Kita yang itu misalkan seperti angsuran sepeda motor, kalau bulan ini nggak bayar berarti besok bayar ya, tutupin ini dulu, seperti pajak seperti itu. Ini tidak ada sunnah sama Allah dan Rasul. Jadi mereka itu mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul, ditutupi dengan ketaatan ya, di kamuflase. Dan kami setelah kami selidiki, ini tidak rubahnya adalah bisnis politik uang yang berbentuk agama ya. Betul Pak, karena ternyata uang itu dikumpulkan dan itu tidak melalui penyaluran dana perbankan, tidak. Mereka menghilangkan jejak. Uang itu dibayarkan cash ke sana, dibawa ke sana dengan wujud cash, sehingga seperti BPATK dan lain sebagainya itu tidak mencium aliran dana yang masuk ke Kediri itu sebulan puluhan miliar ya. Mungkin BPATK akan curiga seperti itu, kalau ada setiap bulan ada penyaluran ke rekening ini bulannya, akan curiga. Mereka pintar itu langsung kontan seperti itu. Jadi kalau yang sudah itu Pak Wahid itu tahu banyak uang di dalam pondok Kediri itu, tumpukan uang itu. Kemudian dia bagi-bagikan aset-aset ke petinggi-petinggi Islam jamaah ya. Dan dia tidak pernah ada aset satupun yang di atas namakan per orang, yayasan atau organisasi mereka, tidak ada. Jadi itu atas nama perorangan. Jadi nanti kalau sampai organisasi ini bubar, semoga saja. Ini sedang kita upayakan melalui MUI dan kejaksaan ya. Kami sedang berjuang ya. Ada beberapa kali sudah kita dipanggil MUI, soal minggu depan kita ke kejaksaan. Jadi begitu ini bubar, bubar begitu saja, tidak ada jejak. Ini sangat lihai, sangat benar. Dan yang diurusi itu semua lini. Jadi apa itu semua lini kehidupan seperti perceraian ya, itu diatur semua. Itulah yang salah satu yang membuat kami keselamatan ya, tiga poin kesesatan tadi. Semoga apa itu bisa menjadi wawasan ya, apa itu pengalaman yang memang seperti itu adanya. Kurang lebih secara singkat ya, kita sama ulama. Jadi itulah organisasi kami dulu Islam Jamaah yang saat ini masih berkembang ya. Semoga bisa apa itu semakin banyak yang kita usahakan. Tadi pagi ada 10 ibu-ibu ya yang kita juga hadir di majelisnya. Insyaallah sudah ternetralisasi ya, bisa kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sempat masih mengkaji Islam Jamaah ya, masih itu. Kemudian begitu kita masukin tadi, insyaallah besok sudah ganti kurikulum. Insyaallah anak yang mengisi kitab tauhid sudah kita jelaskan tauhid, kemudian
besok langsung ganti, mulai minggu depan kita isikan kitab tauhid di pengajian. Itu silakan, ada yang perlu didiskusikan barangkali, monggo. Kalau saya perhatikan, ini sepertinya anak itu kemudian kenapa seorang imam tidak ditampilkan? Kalau tidak ditampilkan, jadi seorang khalifah pasti hancur. Karena negara kita kan bukan khalifah, bukan hancur. Satu, kepanjangan dia seorang hal menyembunyikan organisasi. Terus yang kedua untuk masalah uang. Itu ada sosialnya Ada apa? bidang sosialnya digunakan Oh ya. untuk sekolah, rumah sakit, Nah. atau dan lain sebagainya. Nah, Lembaga-lembaga itu. Karena kalau seperti itu banyak banget di Indonesia. Terus yang terakhir ini selain Indonesia juga ada nggak tuh di negara-negara lain? nah. Ya gitu aja. Baik. Jadi langsung saya jawab singkat aja. Jadi kalau sosial itu sudah bisa. Jadi dia ada namanya, itu namanya dikomat, rahasia. Jadi bagi untuk mengganggu masyarakat ini, terutama untuk lingkungan sekitar mereka, itu namanya seperti di Syiah itu namanya takiyah. Takiyah itu seperti bagaimana kelancaran kita ya organisasi pejabat-pejabat kita sering di hari raya itu kita kasih sekolah dan lain sebagainya, terus Bapom, MUI kita ganggu seperti itu. Tapi untuk ke masyarakat, pembantuan masyarakat itu memang ada, tetapi itu sifatnya adalah sifatnya pencitraan. Ya. Walaupun ada apa itu zakat itu diarahkan ke mereka. Adapun kalau yang tersalurkan itu adalah lewat organisasi, dalam hal ini namanya ada LDI itu, tapi di dalamnya Islam Jamaah. Jadi dia tugasnya adalah untuk keluar, untuk mengganggu pejabat, mengganggu kelurahan, RW, RT supaya pengajian lancar. Jadi ada istilahnya bintona, ada dua sisi muka. Di sisi lain kita harus bermanis-manis dengan masyarakat sekitar, supaya di dalamnya mengkafirkan loh, di dalamnya sangat meremehkan loh. Jadi saya menganggap dulu itu semua sholat apa boleh ditolong gitu kan. Di dalamnya seperti itu. Tapi karena kita itu menjaga hubungan baik ya, kalau keluar itu monggo setelah ada seperti itu adalah namanya bintona, rahasia. Berbuka dua untuk kelancaran mereka. Kemudian tadi yang satunya adalah apa tadi? Masalah apa tadi yang terakhir ya? Keuangan ya. Keuangan itu memang ya kurang lebihnya seperti itu tadi Pak. Ya, saya agak lupa pertanyaannya. Jadi masalah di dalam Islam Jamaah itu ada dikomat atau yang disembunyikan seperti itu? Kekhalifahan. Ya, jadi dia itu merasa bahwa dia itu adalah khalifah yang ada sekarang. Jadi karena dia begini, yang bisa mempraktikkan berimam, berdoa itu hanya kami, hanya kita, begitu. Tetapi mereka ini kan sebenarnya adalah sekte atau keimaman yang tidak diakui. Kalau memang dulu bisa seperti yang mau mendirikan negara Islam, ya kayak atau Suriah dan sebagainya, atau kekhalifahan di Turki Utsmani, kalau masih ya, itu betul itu ada wilayahnya, ada tentaranya, secara masyarakat diajak semua dan akhirnya berhasil kan seperti itu. Tapi ini kan tidak sembunyi-sembunyi, ya disembunyikan. Dan disembunyikan ini yang penting lancar di dalamnya, kita bisa menetapi. Yang lain ya ibaratnya itu masih rahasia kami di dalam Islam Jamaah. Yang mungkin kalau nanti dibeberkan itu yang jelas banyak yang menghukumi sesat pasti, karena mereka rata-rata juga tahu hukum. Kita saja yang di dalam Islam Jamaah itu tidak mengetahui seperti itu, bahwa hukum di Al-Quran dan hadis namanya khalifah atau keimaman yang jamaah yang secara maknawi yang struktural tadi tidak seperti itu. Jamaah itu harus makhluk diketahui oleh semuanya, bukan sembunyi-sembunyi. Bukan jamaah, yang benar adalah jamaatul muslimin, bukan jamaatul minal muslimin. Insyaallah itu Ustaz. Oh, ada lagi atau memang waktunya sudah? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian bersama